Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi fikih hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Sukron akan melanjutkan materi fikih bab masalah haid. Di sini Pak Sukron akan membahas hal-hal yang dilarang ketika seseorang itu dalam keadaan haid. Apa saja Pak hal-hal yang dilarang? Diantaranya seseorang yang haid itu dilarang melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Jadi ketika seorang perempuan haid, otomatis seorang perempuan itu gugur kewajibannya untuk sementara atau dilarang untuk sementara melakukan ibadah sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu. Yang kedua, dilarang berpuasa. Jadi orang haid itu dilarang berpuasa. Biasanya ketika suci dia selalu puasa Senin Kamis, tapi ketika dia haid dia tidak wajib atau tidak boleh puasa Senin Kamis. Bagaimana dengan puasa wajib atau puasa Ramadan? Kemarin sudah Pak Sukron jelaskan. Puasa Ramadannya yaitu tidak boleh dikerjakan, tetapi setelah dia suci dia wajib mengqodoi atau setelah hari raya. Selanjutnya dilarang membaca Al-Quran. Jadi orang haid itu dilarang membaca Al-Quran. Karena apa? La yamassuhu ilal mutahharun. Seseorang yang memegang atau membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan yang suci. Karena Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat suci, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya seorang perempuan yang haid itu juga dilarang itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf adalah suatu ibadah yang mana ibadah itu dikerjakan dengan cara berdiam diri di masjid, entah itu membaca zikir atau membaca Al-Quran, itu namanya itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Jadi seorang perempuan itu kenapa Pak kok tidak boleh itikaf? Karena masjid adalah tempatnya orang-orang yang suci. Jadi ketika perempuan itu haid, perempuan itu sedang mengeluarkan najis. Bukan perempuan itu najis, tapi perempuan sedang mengeluarkan najis. Selanjutnya perempuan itu dilarang melaksanakan tawaf, baik itu ketika haji maupun umroh. Dan masih banyak lagi, dilarang berhubungan intim dan lain-lain. Setelah itu ketika si perempuan tadi sudah selesai haid, maka perempuan tadi wajib mandi. Mandinya itu namanya mandi bersuci dari haid atau hadas besar haid. Mandi itu ada banyak. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada yang mandi mubah. Kalau mandi kalian setiap hari itu mandi mubah, mandi yang tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada di badan kalian. Kalau mandi sunnah yaitu mandi-mandi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti mandi sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau bagi laki-laki sebelum sholat Jum'ah itu adalah mandi-mandi sunnah contohnya. Tetapi kalau mandi wajib itu adalah mandi yang dilakukan dan harus dilakukan ketika si perempuan tadi sudah selesai dari haid. Misalnya ada seorang perempuan yang haid selama 7 hari. Setelah hari ke-7 ditunggu sampai sehari, ternyata darahnya sudah tidak keluar, maka perempuan tadi wajib mandi besar atau mandi bersuci dari haid. Karena apa? Karena setelah 1 minggu tadi si perempuan tadi mengeluarkan najis atau kotoran. Ketika selesai mengeluarkan kotoran, maka si perempuan tadi wajib untuk bersuci. Kemudian adapun mandi wajib itu sangat banyak sekali.
Di antaranya yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Apa hadas besar? Hadas besar itu bagi perempuan ataupun laki-laki ketika seseorang ikhtilam atau mimpi mengeluarkan sperma, itu namanya ikhtilam. Ketika sudah balik itu bisa terjadi baik pada perempuan atau pada laki-laki. Yang kedua, mandi bersuci dari haid. Haid itu termasuk hadas besar. Yang ketiga, mandi setelah berhubungan intim. Yang keempat, adapun mandi setelah istihadah. Adapun mandi yang berikutnya yaitu mandi ketika seseorang tersebut meninggal. Pak, ya apa Pak, wong mati kok dikongkon mandi, kok dikongkon adus? Sing wajib iku sing urip ngadusi wong sing mati. Lah apa Pak, wong mati kok atik diadusi? Iya, mergone apa? Gak sungkan ta wong angkate ngadep nang nggone wong tuane, angkate ngadep nang nggone gebetane ae adus nggawe parfum. Mosok angkate ngadep nang nggone sing gawe urip nang nggone pangeran kok gak adus. Jadi ketika orang mati itu sebelum menghadap kepada Allah secara jasadiah dan ruhaniah atau seluruh tubuhnya itu diwajibkan mandi dulu. Lah lek ya apa Pak aduse? Aduse ya diadusi wong sing urip, mari diadusi, diudoni, mari diudoni, dikei kapur barus, dikei wangi-wangian, terus dibuntel kain kafan. Duduk dibuntel godhong. Nek dibuntel godhong dadine kaya lontong. Mungkin itu tadi materi fikih yang bisa Pak Sukron sampaikan untuk hari ini. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu masalah larangan bagi orang-orang yang haid. Ada banyak tadi, diantaranya dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, dilarang untuk membaca Al-Quran, dilarang untuk tawaf, dan dilarang untuk berhubungan intim, dan masih banyak lain. Dan adapun setelah haid, maka seseorang perempuan tadi wajib mandi. Namanya mandi besar atau mandi untuk menghilangkan hadas besar haid. Bedanya apa Pak mandi besar dengan mandi biasanya? Kalau mandi besar itu ada aturannya. Yang pertama itu harus niat. Seseorang yang bersuci dari haid itu harus mandi besar, dan mandinya itu harus dengan niat. Kemarin sudah Pak Sukron jelaskan, nawaitul ghuslil akbari li haidin fardhulillahi ta'ala. Aku niat suci, niat adus ngilangno hadas gede haid fardhulillahi ta'ala. Terus ambil air, disiram dari rambutnya bagian yang kanan, diratakan seluruh bagian tubuhnya itu harus kena air, dialiri dengan air, harus rata. Nah, bedanya dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa kalian bisa keramas atau boleh tidak keramas, biar syukur kena banyu sabunan mari. Tetapi kalau mandi wajib itu seluruh anggota badan kalian, mulai dari lubang hidung, lubang telinga, dubur sampai kemaluan itu harus dibersihkan dan harus dialiri dengan air. Rambutnya bagaimana? Rambutnya tentu saja wajib, gak boleh ada yang belum dibasuh, semua harus kena aliran air. Itu bedanya mandi wajib dengan mandi biasa. Setelah itu mandi itu, hal-hal yang menyebabkan mandi itu ada berapa, juga banyak. Diantaranya yaitu karena haid, diantaranya lagi karena istihadah, diantaranya lagi karena ikhtilam atau keluar mani. Adapun yang berikutnya yaitu karena meninggal dunia atau mati. Mungkin itu ringkasan pelajaran fikih hari ini. Pak, tugasnya apa? Mungkin hari ini Pak Sukron belum memberi tugas karena
kita belum pendalaman materi. Besok saya ulas dari yang pertama masalah haid sampai ketika bab haid selesai. Setelah itu Pak Sukron baru memberikan tugas. Sekarang kalian baca lagi kitabnya biar lebih matang, biar lebih paham, biar besok ketika Pak Sukron memberikan tugas kalian langsung bisa. Mungkin itu dari Pak Sukron, kurang lebihnya Pak Sukron minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.